Halo guys, selamat datang kembali di video tentang kasus hukum dan penjelasan hukumnya. Video ini dibuat untuk kalian yang mempunyai permasalahan atau buat kalian yang tertarik, juga untuk kalian yang sedang menjalani bisnis perdagangan berjangka komoditi. Bagaimana dengan penjelasannya? Saksikan video ini sampai dengan selesai ya, karena ada kasus hukum yang mungkin bisa saja terjadi pada bisnis kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi sehingga bisnis kalian semakin terhindar dari kasus hukum sebagaimana yang dicontohkan pada video ini. Oke, kita langsung ke kasus hukumnya aja ya. Jadi pada hari ini Sari sedang di kantor. Sari sedang membuat legal drafting tentang kasus pidana. Bersamaan dengan itu, Sari kedatangan tamu bernama Jad. Dia terlihat lagi galau dan kelihatan stres. Kemudian Sari pun bertanya kepada Jad, "Ada masalah apa, Jad?" Kemudian Jad bercerita bahwasanya Jad mengalami kerugian pada bisnis perdagangan komoditi berjangka dengan nilai kerugian yang dialaminya cukup besar. Dia bingung apa yang harus ia lakukan. Kemudian Sari pun bertanya kepada Jad, bagaimana tuh ceritanya sampai Jad mengalami kerugian. Lalu Jad pun menceritakan kronologi awal mula dia terjun di dunia bisnis perdagangan berjangka komoditi. Jadi pada suatu hari Jad ditawari oleh rekannya bernama Odi yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi. Odi menjelaskan kepada Jad jika Jad menanamkan investasi uangnya maka akan memberikan profit yang cukup besar atas uang yang diinvestasikannya tersebut. Dan Odi juga memberikan informasi, akan tetapi jika rugi maka resiko kerugian pun juga tinggi. Lalu selain keuntungan, Jad juga dijanjikan oleh Odi mendapatkan privilege dalam hal special condition, di mana Jad dibebaskan dari biaya yang dibebankan jika transaksi tersebut tidak selesai. Kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari Odi, Jad tergiur pada nilai keuntungan yang sangat besar tersebut, serta bebas biaya untuk transaksi yang tidak selesai. Kemudian Jad mentransfer uang di perusahaan tempat Odi bekerja sebanyak 1 kali transfer sebesar 10.000 USD. Lalu karena Odi mampu meyakinkan Jad secara terus-menerus akan perdagangan kontrak berjangka yang sedang dijalankan Odi, kemudian Jad kembali menempatkan dananya di perusahaan tersebut secara berturut-turut sebanyak 5 kali transfer, sehingga total uang yang telah ditransferkan sejumlah 50.000 USD yang ditempatkan di rekening terpisah atau biasa disebut dengan segregated account. Lalu Jad juga bercerita kepada Sari, yang menjadi keberatan dari Jad adalah Odi tanpa pemberitahuan kepada Jad telah mengambil uang pada segregated account milik Jad untuk melakukan transaksi perdagangan tanpa izin dari Jad. Selain itu juga ternyata pembebasan biaya special condition atas privilege yang dimiliki Jad sebagai nasabah besar yang dijanjikan Odi ternyata tidak terrealisasi dan hanya janji saja, karena pada kenyataannya dana investasi milik Jad juga telah dikenai biaya transaksi. Kemudian karena kondisi pasar pada saat itu sedang tidak stabil, kemudian Jad memutuskan untuk tidak melakukan perdagangan untuk sementara waktu. Dan ternyata pada saat Jad memutuskan untuk tidak bertransaksi, dana yang diinvestasikannya tersebut dikenai biaya, sehingga total keseluruhan biaya tersebut adalah 5.000 USD. Dari biaya-biaya yang dikenakan kepada Jad tersebut memberikan akibat rekening miliknya semakin berkurang, padahal sudah ditempatkan pada rekening terpisah atau segregated account. Jad bingung pada saat itu dan berusaha untuk menegur Odi, akan tetapi teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Odi dan Odi terus melakukan transaksi. Lalu uang Jad pun juga semakin terkikis habis. Seperti itu guys, kurang lebihnya kasus hukum yang sudah Sari sederhanakan mengenai perdagangan komoditi berjangka yang terjadi pada teman Sari bernama Jad. Mungkin di antara kalian yang tidak mengalami permasalahan ada yang masih bingung dan bertanya, kok kenapa rumit sekali ceritanya?
atau Kak, kok ribet sekali cerita hukumnya? Oke guys, akan Sari jelaskan ya kepada kalian. Kadang setiap kasus hukum itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Sehingga untuk memberikan solusi hukum juga berbeda-beda, tergantung dari kasus hukum yang sedang kalian alami. Sedangkan inti permasalahan dari video ini yang telah Sari ringkas yaitu pertama, JAT masih dikenai biaya padahal sesuai dengan perjanjian JAT bebas biaya. Kemudian yang kedua, OD tanpa izin dari JAT telah menggunakan dana milik JAT pada rekening terpisah atau segregated account. Padahal pada perjanjian yang telah disepakati, OD tidak bisa menggunakan dana pada segregated account. Kemudian karena permasalahan hukum telah Sari ceritakan, kemudian apa yang harus JAT lakukan seperti itu? Oke, kita akan langsung ke pembahasan hukumnya ya. Jadi terkait dengan permasalahan yang telah JAT alami, maka JAT bisa melakukan proses hukum dengan mengajukan gugatan secara perdata ya. Tentunya pada saat mengajukan gugatan ini disertai dengan alat bukti yang ada. Dan dasar hukum untuk mengajukan gugatan perdata ini adalah berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Kemudian pada pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Oke, atas dasar hukum tersebut maka ada pun unsur dari pasal 1365 yang harus diperhatikan di video ini yang akan Sari sebutkan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan kausal mengenai adanya sebab akibat antara para pihak yang bersengketa. Kemudian yang kedua, kerugian. Dalam hal kasus di video ini adalah kerugian yang dialami JAT atas perbuatan yang telah dilakukan oleh OD. Kemudian yang ketiga, perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh OD akibat dari sesuatu yang diperjanjikan. Dan yang terakhir, kesalahan, kelalaian yang telah dilakukan oleh OD. Nah, dari pasal-pasal yang telah Sari sebutkan dapat kalian gunakan ya untuk mengajukan gugatan perdata. Ya, tentunya sekali lagi Sari sampaikan tentunya dengan alat bukti, begitu ya guys. Oke, pada akhirnya atas contoh kasus hukum yang telah dibahas, saran dari Sari pada intinya setiap bisnis ada resikonya ya. Semoga video ini bisa memberikan kalian pelajaran agar tidak mengalami hal yang sama sebagaimana yang dicontohkan oleh teman Sari. Oke guys, selalu sukses dan selalu cuan. See ya.